Minggu di udara bareng Kriwil. Yeay! Wah, teman-teman, apa kabarnya? Puji Tuhan, Kriwil berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman-teman bagaimana ujiannya? Apakah sudah selesai atau belum? Oh, ada yang sudah selesai. Wah, puji Tuhan, Kriwil percaya pasti semuanya dapat nilai yang baik ya. Nah, yang belum selesai tetap semangat ya belajarnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Siapa di sini yang tahu 10 perintah Allah? Semuanya tahu. Wah, keren. Kalau ada yang belum tahu, teman-teman perhatikan firman Tuhan dengan baik ya. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harapkan adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Ya, sebelum kita mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mempelajari tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami, ajarkan kami untuk duduk tenang, untuk menyimak,
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Judul cerita pada pagi hari ini yaitu mengenai hidup menurut perintahnya, perintah Tuhan ya. Terambil dari Keluaran pasal 19 dan 20 mengenai 10 hukum Taurat. Adik-adik, dalam bulan Oktober ini kita akan belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Bagaimana penyertaan Tuhan dan hal-hal yang dapat kita pelajari agar menjadikan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, adik-adik masih ingatkah cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Masih ingat kan? Iya, setelah melewati Laut Merah, bangsa Israel terus berjalan dan berjalan melewati padang pasir. Berjalan melewati padang belantara menuju tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di bawah Gunung Sinai, di mana Allah pertama kali memanggil Musa menjadi pemimpin. Ini merupakan pekerjaan besar bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Itu sebabnya Musa berkata, "Aku memerlukan Tuhan untuk menolongku." Aku, Musa, memerlukan Tuhan untuk menolongku. Lalu, apa yang Tuhan berikan dan apa yang harus bangsa Israel lakukan? Adik-adik harus simak cerita firman Tuhan dengan baik ya. Nah, Musa naik ke atas Gunung Sinai dan Allah berbicara kepada Musa di atas Gunung Sinai. Allah berkata, "Aku mempunyai sesuatu untuk engkau katakan kepada bangsa Israel. Engkau telah melihat apa yang aku lakukan di Mesir. Jadi aku tidak ingin bangsa Israel kembali menjadi budak bagi orang Mesir. Jika bangsa Israel taat kepada perintah-perintahku dan mengikuti semuanya, maka aku akan membuat mereka menjadi harta kesayangan Tuhan atau bangsa yang istimewa. Sekarang turunlah ke bawah dan temuilah bangsa Israel. Lalu beritahukanlah apa yang telah aku beritahukan kepadamu." Adik-adik, kemudian Musa turun dari Gunung Sinai dan berbicara kepada bangsa Israel apa yang Allah katakan. Orang Israel menanggapinya dan berkata, "Kami akan melakukan apa yang Allah suruh kami lakukan." Wah, semuanya berkata seperti itu. Kakak ulangi ya. Kami akan melakukan apa yang Allah suruh kami lakukan. Kemudian Musa kembali lagi naik ke atas Gunung Sinai. Kali ini Allah berkata, "Saya akan datang dan berbicara kepada bangsa Israel dalam awan, sehingga semua bangsa Israel dapat mendengar suaraku." Allah juga memberitahukan kepada Musa agar bangsa Israel harus mandi dan membersihkan diri mereka. Pakaian yang mereka pakai harus dicuci sehingga bersih. Hal ini mengingatkan kepada mereka bahwa kesucian dan kekudusan serta kebersihan harus diutamakan waktu mereka berada di hadirat Tuhan. Allah juga berkata kepada Musa agar memberitahukan bangsa Israel agar tidak mendekat ke Gunung Sinai atau mencoba menjamahnya karena mereka akan mati.
Bangsa Israel berada jauh dari Gunung Sinai. Sampai mereka mendengar suara trompet yang keras. Barulah mereka datang mendekat ke Gunung Sinai pada batas yang sudah ditentukan. Nah, pada hari yang ketiga, setiap orang telah bersiap-siap. Mereka telah mandi dan membersihkan diri mereka, serta memakai baju yang bersih yang sudah dicuci. Tiba-tiba terdengarlah bunyi guruh dan kilat dan awan padat di atas Gunung Sinai. Dan bunyi sangkakala sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah di kaki Gunung Sinai. Gunung Sinai seluruhnya tertutup dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Lalu Musa berbicara kepada Allah dan Allah menjawabnya dalam bunyi guruh. Allah mengucapkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kemudian Allah mensahkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Mereka menyebutnya dengan 10 hukum Tuhan. Ya, 10 hukum Tuhan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Mesir mempunyai banyak sekali Allah yang mereka sembah. Tetapi orang Israel hanya mempunyai satu Allah yang mereka sembah. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembah kepadanya. Karena aku, Tuhan Allahmu, harus yang disembah. Ya, hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Allah adalah spesial dan khusus, dan kita harus menghormatinya. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari haruslah engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian dan memakai hari itu untuk menyembah siapa? Tuhan. Iya. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Menghormati artinya berbicara kepada orang tuamu dengan baik dan sopan, penuh ketundukan dan santun. Ya, adik-adik ya. Selanjutnya, hukum keenam. Jangan membunuh. Menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan berdosa di mata Tuhan. Karena nyawa kita ada di tangan Tuhan. Hukum ketujuh, jangan berzinah. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain yang bukan milik kita. Sebaliknya, kita diajarkan untuk berbagi kepada sesama. Ya. Selanjutnya, hukum kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau jangan berdusta. Kalau kita mengucapkan sebagian saja yang benar dan sebagian yang tidak benar, itu juga sudah berdosa loh. Hukum yang terakhir yaitu yang ke-10. Jangan mengingini barang atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Kita tidak boleh ingin memiliki barang orang lain ya adik-adik ya.
kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Oke? Nah, inilah 10 hukum atau perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. 10 hukum Taurat ini atau hukum Tuhan ini untuk melindungi bangsa Israel. Tuhan ingin agar bangsa Israel mentaati dan mengingat 10 hukum ini. Apakah bangsa Israel mendengar 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka? Ya, mereka mendengarnya. Tapi apakah bangsa Israel mentaati ke-10 hukum ini? Ternyata tidak. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mendengar firman Tuhan dengan baik? Lalu, apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan dengan baik? Harus dilakukan ya adik-adik ya. Karena perintah Tuhan bukan hanya sekedar didengar, tetapi harus dihidupi. Artinya ditaati dan dilakukan. Ya adik-adik ya, dilakukan. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini adalah 10 hukum Tuhan. Berbicara kepada kita bagaimana kita bisa hidup agar kita tidak melawan Allah atau menyakiti sesama kita. Kita harus hidup menurut perintahnya. Jika kita mentaati semua hukum Tuhan, kita akan berbahagia. Allah mau menolong kita agar kita dapat melakukan apa yang baik. Jika kita meminta kepada Allah, maka Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ia akan melakukannya. Allah ingin agar kita menyadari bahwa 10 hukum Tuhan yang diberikan ya adalah hukum yang baik yang akan menjaga kita semua untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menganggap remeh 10 hukum ini ya adik-adik ya. Ini sangat penting. Contohnya, waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh rindu untuk bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerjakan aktivitas bersama-sama, ya. Sehingga apa? Tuhan berkenan dengan kehidupan kita. Siapa yang siap melakukan firman Tuhan? Siap? Adik-adik siap? Iya, pasti siap dong ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kakak ulang sekali lagi ya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, itu adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak harapkan adik-adik bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kalau misalnya adik-adik gagal melakukan perintah Tuhan, kita coba lagi. Minta pimpinan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan 10 perintah hukum kepada kami semua. Itu untuk menjaga kami, untuk menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Puji nama Tuhan. Teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Nah, pasti teman-teman juga belajar pelajaran yang penting nih dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hari ini kita belajar tentang apa? Apa? Benar sekali, 10 hukum Tuhan ya. Wah, teman-teman semua sudah hafal? Sudah luar biasa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa menghafal 10 hukum Tuhan dengan baik, itu luar biasa. Tapi, teman-teman jangan cuma menghafal ya. Teman-teman harus lakukan. Kita harus menghidupi kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Karena kita mau hidup di dalam perintah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, aktivitas kita minggu ini, teman-teman bisa membuat video yaitu menghafal 10 hukum Taurat. Setelah itu, jangan lupa teman-teman kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Sudah dikerjakan dengan baik teman-teman? Jangan lupa, kalau sudah dikerjakan, kirimkan ke sekolah minggu di udara. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye. See you next week ya.